Oke, what's up everyone? Welcome back to Yunus Education. Bersama aku Ana, kali ini kita kembali hadir di You Reaction. Seperti biasa di You Reaction kita akan menampilkan beberapa video yang nantinya akan kita tonton bareng. Dan buat teman-teman seperti apa komentarnya, seperti apa respon dan tanggapannya setelah nonton video, teman-teman bisa tulis di comment section di bawah. Dan pastinya video ini masih seputar dengan ketenagakerjaan, kepegawaian dan informasi dunia pendidikan. Oke guys, untuk video kita kali ini adalah video yang berasal dari beberapa unggahannya Kak Vina Mulyana. Tentu kalian para pengguna platform TikTok udah pada tahu nih siapa Kak Vina Mulyana itu. Udah pada tahu belum? Ya, benar. Kak Vina Mulyana itu adalah seorang konten kreator yang banyak membahas mengenai isu karir dan ketenaga kerjaan. Dan yang gak kalah kerennya lagi nih guys, Kak Vina Mulyana ini ternyata pernah menerima penghargaan dari TikTok Awards Indonesia pada tahun 2021 lalu dengan kategori Best of Learning and Education. Sedikit spoiler ya buat kalian bahwa video ini juga sangat cocok nih buat ditonton bagi kalian terutama para job seekers atau para pencari kerja yang sekarang udah banyak apply beberapa lamaran pekerjaan dan tinggal nunggu panggilan interview aja nih. Karena video ini yang nantinya bakal kita tonton bareng-bareng masih seputar dengan informasi ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan interview kerja. Buat kalian yang udah pada penasaran seperti apa videonya, yuk kita tonton video berikut bareng-bareng. Kamu udah punya pacar? Nah, untuk video yang pertama ini ada pertanyaan, kamu udah punya pacar belum? Kira-kira gimana cara menjawabnya? Pacar belum? Tenang, kalau kamu Enggak ditanya kayak gitu, aku saranin kamu jawab dengan pertanyaan balik. Mohon izin Bapak Ibu relevan. Oh, jadi ternyata guys, apapun pertanyaan dari HRD ataupun siapapun yang nantinya menginterview kalian itu, gak harus kalian respon dengan jawaban langsung, tapi bisa kalian beri tanggapan berupa pertanyaan balik guys, kalau memang kalian merasa pertanyaan ini terlalu pribadi atau terlalu kurang etis begitu ya. Si pertanyaan tadi dengan posisi yang dilamar apa ya? Maksudnya, kalau kamu udah punya pacar dan berencana menikah dalam waktu dekat, saya akan tempatkan kamu di kota yang sama dengan calon kamu. Jadi Nah kan kalau kayak gini enak, jadi udah ketahuan ketika nanya seperti itu ternyata ada relevansinya yang memang itu relevan dengan dunia kerja. Karena kadang ada beberapa HRD yang ternyata ketika menginterview kerja itu memang terkesan apa ya, basa-basi lah menurut kita para calon karyawan. Karena kan ya wajar ya, kita belum kerja di sana, kita masih belum kenal lingkungan di sana, situasi dan kondisinya seperti apa, iklimnya seperti apa. Pas tiba-tiba boro-boro kita dapat pertanyaan yang kayak private banget. Wajar sih kalau sebagian dari kita tuh ngerasa kayak gak enak buat ngejawab gitu, kayak ini apa sih, agak risih. Tapi kita tanya lagi guys, keterkaitannya dengan dunia kerja, dengan kerjaan mereka tuh apa gitu. Itu lebih baik sih daripada kalian marah atau jengkel sendiri. nggak perlu pindah-pindah. Nah, kalau pewawancaranya bilang gitu, kamu jawab jujur aja. Iya Bu, sudah ada. Kebetulan calon saya domisilinya di Bandung. Oh, saya masih single Bu. Tapi kalau pewawancaranya malah bilang, ya nggak apa-apa, pengen tahu aja. Maka Nah ini nih yang selin, kadang ada HRD yang kayak gini. kamu berhak untuk tidak menjawab. Tanpa mengurangi rasa hormat Bu, saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi jika Ibu khawatir saya tidak bisa fokus apabila saya memiliki pacar, saya pastikan hal itu tidak terjadi. Karena saya adalah individu yang mampu mengatur skala prioritas dan selalu maksimal untuk mengerjakan pekerjaan yang ada. Nah, jadi cara menjawabnya seperti itu guys. Meskipun dari si pihak HRD ini kayak kurang apa ya, kurang resmi gitu nanyanya ya, masih basa-basi. Jadi kalian bisa jawab dengan jawaban yang kayak Kak Vina tadi. Itu menunjukkan high value kalian gitu loh. Jadi bukan marah atau kesel, tapi ya kayak gitu. Tunjukkan profesionalisme kalian dalam dunia kerja. Ya. Lanjut kita ke video berikutnya. Nggak, semua pertanyaan wawancara kerja harus kamu jawab. Nah, ini sebenarnya penegasan dari VT sebelumnya. Seperti apa? Mungkin ada tips lain, yuk kita tonton videonya. Hah? Maksudnya? Pertanyaan yang arah terlalu personal kayak gender atau status, boleh nggak kamu jawab? Contohnya, kamu kenapa belum nikah? Fokus karir ya? Kamu agamanya A ya? Pegawai di sini lebih banyak agamanya B. Kamu yakin bisa bekerja sama? Kamu udah punya pacar?
Terus jawab apa dong? Dengan tenang kamu bisa menolak halus dengan bilang, terima kasih atas pertanyaannya, tapi mohon maaf Bapak Ibu, jawaban dari pertanyaan tersebut cukup pribadi buat saya. Apa boleh kita berdiskusi tentang hal lain? Batuk lagi. Nah, jadi dengan jawaban seperti itu tuh sebenarnya kita bukan langsung memberikan jawaban, tapi mengalihkan si HRD ini agar menanyakan hal lain. Itu juga boleh. Kamu udah ngelamar di mana aja? Nah, ini nih sering banget ditanyain sama HRD. Biasanya ini pengen ngelihat kesungguhan kita dalam mendaftar atau melamar di suatu perusahaan. Cara mau tahu hal-hal berikut. Jadi, coba jawab jujur dengan bilang, saya ada melamar di beberapa perusahaan, Bu. Masih dalam proses. Oh, di mana aja? Nah, kalau ditanya detail, jawab diplomatis aja. Kayak gini. Tuh, jawabnya diplomatis aja, guys. Jadi kayak lebih universal gitulah. Yang penting kita bisa jawab dulu. Jangan terlalu detail atau spesifik, apalagi sampai menyebutkan label atau nama perusahaan yang dilamar yang lainnya. Di perusahaan industri A dan B, Bu. Tapi utamanya memang saya fokuskan di bidang data dan pemasaran sesuai aspirasi saya. Dan sejauh ini, posisi di perusahaan inilah yang saya nilai memungkinkan saya untuk bisa mendapat pengalaman terbaik dari dua bidang tersebut dan membuat saya sangat tertarik. Jadi dengan adanya pertanyaan seperti ini guys, sebenarnya para HRD itu cuman ingin melihat kesungguhan kalian dalam mencari kerja. Sekalipun kalian udah nge-apply beberapa lamaran kerjaan ke beberapa instansi ataupun perusahaan, namun di sini tuh menunjukkan bahwa kalian memang benar-benar serius untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tugas kalian di sini tinggal bagaimana kalian meyakinkan HRD bahwa perusahaan inilah yang menjadi prioritas dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang kalian juga lamar gitu. Oke, kita lanjut ke VT berikutnya. Jadi di sini ada beberapa pantangan nih guys, ternyata untuk kalian yang tengah melakukan atau tengah interview kerja. Apa aja? Yuk kita tonton VT-nya. Bisa bikin kamu nggak keterima. Aduh, maaf ya Bu, saya deg-degan. Nah, jangan pernah bilang deg-degan. Jadi sekalipun kalian itu memang nervous ataupun yang lainnya, usahakan nervous kalian ini bisa kalian tutupi, apalagi sampai kalian ucapkan. Itu menunjukkan bahwa kalian tidak percaya diri. Sedangkan sekalipun di tempat atau perusahaan yang kalian lamar ini tidak untuk pelayanan publik, tapi rasa percaya diri itu penting guys untuk diri kalian sendiri. Terima kasih ya Bu atas kesempatan wawancaranya. Wah. Nah, jadi diganti seperti itu aja. Nggak tahu kalau itu. Nah, juga nggak tahu kalau itu. Nah, tentu teman-teman yang udah pada kuliah sebelumnya atau udah sekolah ya di bidang pendidikan, di jenjang pendidikan maksud Ana. Jadi biasanya tuh kita dituntut untuk bisa berpendapat. Jadi apapun pertanyaannya, usahakan tetap kalian jawab meskipun kita tuh jangan terkungkung sama nilai-nilai yang waktu kita SD dulu. SD jawabannya harus benar, harus plek sama dengan yang ada di buku. Jadi kalau kita udah masuk dunia kerja, dunia perkuliahan, itu sebenarnya kita tuh dituntut untuk bisa menjawab ya minimalnya sesuai dengan pemahamannya kita. Jadi pendapat lah gitu ya. Karena dengan begitu tuh biasanya kita juga dilihat seberapa visionernya kita melihat suatu problem. Misal ditanya problem ini kira-kira pemecahannya gimana nih. Nah, itu biasanya kadang ditanya sih ketika interview. Nah, itu kita harus jawab, ya udah sebisanya kita aja. Yang penting jangan pernah lontarkan kalimat, "Maaf Bu, saya tidak tahu." Terkait itu boleh saya cek dulu, nanti saya kirim jawabannya secara terpisah. Nah, boleh lebih baik diganti seperti itu. Maksud pertanyaan. Nah, jangan pernah mengatakan, "Bu, boleh diulang nggak pertanyaannya?" Nah, di situ itu menunjukkan bahwa kalian kurang fokus atau kurang memperhatikan pembicaraan kalian atau pembicaraan dari lawan komunikasi kalian. Jadi perlu adanya perhatian serius memang di sini. Jadi jangan sampai terlontar kalimat itu, guys. Ya. Ke next video. Kak Vino. Iya Vino, mau tanya apa? Besok aku wawancara kerja, tapi kalau ditanya pengalaman gimana dong? Kan aku belum punya pengalaman kerja. Kamu bisa jelasin kegiatan kamu selama kuliah aja. Nah, jadi kalau misalnya kalian ditanya pengalaman kerja, tapi kalian adalah fresh graduate nih, jadi bisa dijelasin pengalaman kalian selama di dunia perkuliahan. Pengalaman magang atau
Nah ini nih pengalaman magang, biasanya tuh para mahasiswa sebelum lulus kan ada magang, ada KKN gitu kan, itu bisa kok dijelasin juga ketika ditanya pengalaman kalian, atau juga atur organisasi nih katanya. Biasanya organisasi itu sama dengan kantor tuh hampir mirip sih, cuman bedanya mungkin organisasi apa ya, beban kerjanya tuh nggak seberat di dunia kerja gitu. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan di dunia kerja sama dunia organisasi tuh ya hampir mirip sih. Jadi itu bisalah untuk dijabarkan juga sebagai bentuk pengalaman kalian sebelumnya. Sih, kalau nggak pernah ikut, kalau nggak ada, kamu bisa coba jelasin pengalaman kamu ngerjain tugas kuliah, pasti. Nah minimalnya nih kalau misalnya kalian nggak pernah ikut organisasi, kalian bisa jelasin pengalaman kalian mengerjakan tugas kuliah. Pastilah setiap mahasiswa pasti mendapatkan tugas kuliah, entah itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Nah bagaimana caranya kalian itu menyelesaikan tugas kuliah itu? Apakah tertata rapi, sesuai dengan schedule, sesuai dengan target, atau ternyata kalian itu leha-leha dan nggak sesuai dengan yang diperintahkan sama dosennya? Itu juga termasuk salah satu bentuk ketekunan kalian sih di bidang pekerjaan nantinya. Kamu pilih tugas kuliah yang sesuai sama posisi yang kamu tuju. Terus kalau ditanya kenapa kami harus menerima kamu, nah pastikan juga itunya harus linear dengan tugasnya kalian atau job desk-nya kalian selama di kantor nantinya. Jadi misal nge-play-nya di bagian manajemen, terus kalian program studi apa, lulusan program studi apa, jadi jelasin di bagian-bagian kalian mengerjakan tugas yang mata kuliahnya itu linear dengan apa yang kalian lamar. Biasanya adalah beberapa mata kuliah itu linear dengan dunia kerja. kerja di sini jawabnya gimana? Kamu bisa sampaikan kelebihan kamu apa? Kayak misalnya kamu punya kompetensi apa dan gimana dari kompetensi itu kamu bisa berkontribusi untuk perusahaan. Itu lagi minum apa sih? Kok malah iklan? Jadi misal ditanya, kenapa saya harus menerima Anda? Jadi bisa dijelasin kompetensinya. Nah kompetensi ini nggak selalunya tentang pengetahuan ya guys, tapi bisa juga tentang sesuatu karakter yang memang udah melekat pada diri kalian. Misalnya kalian adalah tipikal pribadi yang harus apa-apanya tepat waktu, itu juga merupakan kompetensi bagi kalian sebenarnya. Atau kalian tipikal orang yang telaten banget, itu juga bagian dari kompetensi. Jadi banyak sih sebenarnya kompetensi-kompetensi yang tiap orang tuh miliki, dan itu sifatnya sederhana dan bahkan kalian sendiri tuh nggak sadar dengan kompetensi yang kalian miliki itu. Tapi itu bisa menjadi suatu nilai tambah sih buat kalian yang nantinya mau lamar pekerjaan. CV-ku udah masuk ke banyak perusahaan, tapi aku selalu gagal pas wawancara. Perasaan jawabanku udah ngikutin tips and trick deh. Nah, jadi buat kalian yang dari tadi nih udah ngikutin beberapa VT dan tips and trick dari Kak Vina seputar interview kerja, tapi ternyata kalian masih gagal. Nah, kalian bisa ikuti tips yang keberapa ini ya? Ya, intinya yang inilah. Yuk kita tonton videonya sampai habis. Ada kasat mata yang mempengaruhi interview. Sini aku jelasin ya. Yang pertama, gestur tubuh. Ini jadi faktor yang sering diperhatikan. Pastiin kamu tatap lawan bicara. Nah, kesungguhan seseorang itu juga bisa didukung dengan gestur tubuhnya guys. Jadi penting banget sih kalian tuh meyakinkan gak cuma ngomong doang tapi kalian diem. Itu sangat-sangat tidak membantu. Wawancara kerja itu bagusnya gimana ya? Aku mau coba dandan tapi takut kemenoran. Please help. Coba kasih tahu ya. Pertama, aku suka pakai primer dan sunscreen biar kulit tampak lebih segar dan nyamarin warna kulit yang gak rata. Kedua, aku pakai foundation dan jangan lupa alis dan eyeliner juga. Biar mata menarik, kamu juga bisa pakai eyeshadow warna netral. Ketiga, gunain lipstick atau... Dan disclaimer aja nih ya guys, ini khusus buat kalian para pelamar kerja yang cewek. Kalau cowok jangan make up. Kok malah iklan. Jadi kayak gitu ya guys, ada beberapa make up tapi ternyata opsional sih, tergantung cocok enggaknya kalian pakai make up yang mana. Tapi intinya bagaimana look kalian tuh terlihat fresh ketika di kantor, nggak pucat-pucat banget. Jangan pas kayak gembel, bisa-bisa kalian nggak diterima. Dan untuk pakaian sih, kalau menurut Ana mending pilih warna-warna yang monokrom ataupun warna-warna yang netral. Karena memang ada beberapa warna-warna yang nyentrik dan itu menurut sebagian orang bagus, tapi biasanya cenderung bagi orang-orang lain tuh juga terkesan terlalu
mengundang perhatian, dan itu juga kurang bagus sih sebenarnya kalau untuk dijadikan kesan pertama kalian masuk dunia kerja. Bukan masuk lagi ya, tapi ini masih belum masuk. Jadi jangan heboh dah, jangan terlalu heboh make apapun semuanya dipakai karena kalian udah interview, karena belum tentu interview ini menjamin kelolosan kalian untuk tahap berikutnya. Pelan-pelan kan? Ya. Pertanyaan terbaik yang bisa kamu kasih. Apa yang jadi fokus perusahaan saat ini? Nah, fokus perusahaan ini perlu dipertanyakan karena agar kalian tuh tahu, gak bingung. Sekalipun sebelumnya kalian udah pernah mencari beberapa informasi seputar perusahaan, tapi pastinya kalian gak begitu mendapatkan pengetahuan atau pengalaman yang spesifik mengenai perusahaan yang kalian sedang lamar. Jadi perlu adanya validasi dari orang yang bersangkutan langsung, kayak HRD. Kira-kira bener gak sih perusahaan ini bergerak di bidang ini atau gimana gitu kan. Kadang apa yang kita baca ataupun apa yang kita dengar dari rekan-rekan yang pernah kerja di situ itu udah nggak linear sama perusahaan sekarang. Jadi itu perlu dipertanyakan ulang. Dan yang berikutnya, Bagaimana tim ini bisa membantu perusahaan capai tujuan tersebut? nah, bagaimana tim atau divisi ini bisa membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut? Kalian kan pasti melamar pekerjaan itu udah tahu kalian melamar di bagian divisi apa. Nah, jadi tanyain divisi ini nih biasanya geraknya di bidang apa, biar kalian lebih tahu. Nah, pertanyaan Kak Vina nih bagus banget. Pertama masih secara global seputar dengan perusahaan. Yang kedua mulai spesifik nih pada divisinya, tugasnya apa. Jadi biar nggak salah ngerjain tugas, karena biasanya kalau kalian pertama kali kerja, sekalipun kalian tahu tugas sekretaris misalnya, udah tahu bagian ini administrasi dan lain-lain, tapi kalian bingung bagian administrasi apa yang perlu kalian kerjakan. Next, Apa hal terpenting yang dapat saya lakukan untuk membantu dalam 3 nah tuh kan lebih spesifik lagi, lebih condong lagi ke tugas pribadi. Apa hal terpenting yang bisa saya lakukan untuk membantu tim? Jadi mungkin di beberapa pertanyaan di sebelumnya kalian juga dipertanyakan, apa sih yang membuat saya harus menerima Anda? Kira-kira apa yang dapat Anda kontribusikan bagi perusahaan? Nah, jawaban itu adalah jawaban versi kalian, karena kalian yang menjawab sesuai dengan kemampuan kalian dan perkiraan kalian saja. Sedangkan untuk hipotesis dari perusahaan sendiri, kalian belum tentu itu pasti. Alangkah baiknya dipertanyakan ulang. Jadi bagaimana kalian bisa bekerja sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan tersebut, sekaligus bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi outputnya tuh jelas, dan output itu berasal dari kerja kalian, bukan cuman kerja tim tapi kerja individual gitu. Intinya yang inilah. Oke guys, ternyata itu tadi video terakhir dari Kak Vina Mulyana. Lalu bagi kalian yang mungkin masih ngerasa kurang nih dengan VT tips and trik dunia kerja, terutama seputar dengan interview kerja, kalian bisa langsung tonton video-videonya Kak Vina Mulyana yang udah banyak banget di TikTok. Dan bagi kalian yang mungkin pernah punya pengalaman kerja sebelumnya, pernah interview sebelumnya, teman-teman bisa tulis di comment section di bawah. Siapa tahu bisa membantu para teman-teman yang lain penonton Yunius Education juga yang ternyata kali ini tengah lagi mencari kerja atau tengah menunggu panggilan interview kerja. Bagi kalian juga nih guys yang mungkin kurang setuju sama VT-nya Kak Vina Mulyana, juga bisa tulis di comment section. Tapi kalau Ana sih udah setuju banget, ya gimana gak setuju ya. Ini VT-nya Kak Vina tuh nggak perlu diraguin lagi karena udah jelas trusted banget, pengalamannya udah cukup banyak lah ya buat kita bisa jadikan referensi. Kalau untuk dari Ana sih kesimpulannya, untuk kita bisa lolos interview kerja tuh kuncinya ada 2. Yang pertama adalah penguasaan materi. Jadi penguasaan materi ini penting, minimalnya kalian bisa mencari pengetahuan yang secara global dulu terkait perusahaan yang hendak kalian lamar. Entah itu dari website atau blognya, atau juga bisa dari sosial media ataupun dari orang-orang yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan yang sama. Nggak perlu terlalu spesifik karena kalian masih mau mengasah pengetahuan dan juga mengasah karir di sana. Jadi cukup pengetahuan dasar saja untuk membantu kalian dalam menjawab beberapa interview kerja nantinya. Dan yang kedua adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini penting banget karena ketika kita ketemu dengan iklim baru tentu kita akan ngerasa nervous. Jadi bagaimana caranya sekalipun kita nervous kita bisa menutupi itu. Karena nggak bisa dipungkiri kita pasti ada rasa gugup sekalipun dikit banget guys. Bagaimana komunikasi kita itu serasi antara
komunikasi verbal dan nonverbal. Verbal itu berupa ucapan-ucapan, sedangkan nonverbal itu berupa gerak-gerik tubuh kita, ritme tubuh kita seperti apa, kontak mata kita seperti apa. Karena kadang ada beberapa orang-orang yang mungkin ngomongnya siap, tapi ternyata kontak mata ataupun gerak tubuhnya itu menandakan kalau dia nggak siap. Nah, ini nggak mendukung banget untuk meyakinkan HRD untuk menerima kalian kerja di perusahaan tersebut. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di next video. Bye-bye.